Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, kita kembali lagi hari ini mengkaji tahsin surah Al-Qari'ah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Taib, pada ayat pertama Qa dibaca 2 harokat, Al-Qari'ah pakai ain ya, bukan hamzah. Qari'ah. Dan perhatikan di akhir ayatnya itu ada huruf ta marbuto, maka ketika waqaf maka di sini ta marbutonya dia berubah menjadi huruf ha. Ya, Al-Qari'ah seperti itu. Atau mau wasal ke ayat yang kedua juga bisa. Maka dia tetap menjadi tak bila diwasalkan. Baik, kita langsung ke ayat yang kedua. Mal qari'ah. Ya, di sini mim mal karena ada lam yang sukun, maka dia tidak dibaca panjang, 2 harokat untuk mimnya. Dia langsung ke huruf lam. Mal qari'ah. Qonya dibaca 2 harokat, kemudian diakhiri tak marbuto yang menjadi ha. Bukan qari'ah, tapi qari'ah. Ada huruf ha-nya. Taib. Atau mau diwasal dengan ayat pertama juga bisa. Al-qari'atu mal qari'ah. Taib. Lanjut ke ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, pada ayat yang ketiga wa ma mim di sini dibaca panjang karena dia di sini mad jaiz ketemu dengan hamzah. Maka dia panjangnya kita pakai 4. Karena biasanya sebelum-sebelumnya kita pakai 4 saja. Wa ma ad. Ya, kemudian di sini ada huruf qalqalah ad. Huruf qalqalah, maka diqalqalahkan ad. Wa ma adraka mal qari'ah. Baik. Mim qa di sini dibaca 2 harokat. Baik, 2 harokat panjangnya. Harus dijaga untuk kadar panjang ini. Sama seperti ro-nya juga di sini 2 harokat harus dijaga kadar panjangnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Baik, lanjut ke yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, di ayat yang keempat yauma yaku ku di sini panjangnya 2. Yauma yaku nun. Nah, di sini ada hukum nunnya digunakan karena dia bertasydid. Ingat, ketika nun itu bertasydid maka dia gunnah. Kadar gunnahnya kadar tingkatan yang paling tinggi atau yang paling lama daripada ikhfa atau iklaf. Taib. Yauma yakununna nunna. Ya, itu dinamakan gunnah itu ditahan seperti itu. Nunna bukan dibaca yakununna, itu kurang tepat karena tidak digunakan, harusnya digunakan dulu. Ya, baik. Sukal faro ro di sini 2 harokat. Ro-nya 2 harokat. Faro, kemudian ini huruf sya. Shi, bukan si. Ingat, bukan huruf sin kecil tapi dia huruf sin besar. Sin yang biasa dipakai untuk mengusir ayam, jadi agak suaranya lebih nyaring ya. Sya, bukan sa tapi sya. Begitu juga ketika dia kasro, dia dibaca shi, bukan si. Taib, seperti itu. Ingat di sini pakai shin. Yauma yakunun nasu kal farashil shil. Kemudian ada qalqalah di sini. Taib, ada qalqalah, maka mab, shil, mab.
Ya, toib. Mabe. Kemudian, nah di sini yang perlu menjadi catatan. Di sini memakai huruf sa. Sa yang ujung lidahnya menempel ke gigi seri atas. Keluar ke antara gigi seri atas dan bawah, lidahnya keluar. Dikeluarkan betul antara gigi seri atas dan bawah. Sus. Sus. Maka suaranya tidak seperti sin yang sofir, yang tajam. Kalau pakai sin biasanya kebanyakan pakai sin. Mabesus itu kurang tepat. Bukan sin tapi sa yang lidahnya keluar. Maka anginnya juga sepertinya tidak sopir, tidak tajam. Seperti tertahan, seperti itu. Yauma yakunun nasu kal faros. Faro. Ya, ingat rohnya 2. Kemudian pakai shin di sini. Faroshil mabthus. Lanjut ke ayat yang ke-5. Baik. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, di sini wa takunu. Huruf ku di sini dia dibaca 2 harokat, panjangnya 2. Kunul jiba sama juga di sini huruf ba-nya juga. Balukal. Nah, kap di sini enggak karena di sini ada lam yang sukun. Jadi dia tidak dibaca panjang. Kal ih. Nah, di sini pasti diperhatikan pada ih ada huruf h-nya. Maka bukan ih, bukan pakai h, pakai h. Ih nil mang. Kemudian di sini ada hukum ikhfa. Ikhfa maka dia harus digunakan. Dia mesti digunakan. Mang bukan manfush tapi manfush. Nah, dan juga pada akhirnya di sini pakai huruf shin. Jangan salah. Shin yang besar yang suaranya sangat nyaring. Push. Bukan push, bukan juga push. Bukan pakai sa seperti sini. Yang pakai sa itu ayat yang keempat, sedangkan ayat kelima pakai shin. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, lanjut ke ayat yang ke-6. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Di ayat yang ke-6 mulai dengan fa amma. Ya, di sini mimnya bertasydid, maka mimnya harus digunakan, ditahan. Fa amma, bukan fa amma. Digunakan dulu fa amma. Kemudian mimnya sendiri di sini dia 2 harokat. Setelah ditahan, digunakan karena bertasydid, kemudian diucapkan mimnya 2 harokat. Fa amma man. Ya, kemudian lanjut ke sini. Man. Ya, nun sukun. Tapi ingat, setiap nun sukun pasti ada hukum. Lihat huruf setelahnya, dan huruf setelahnya sa. Maka di sini hukumnya ikhfa digunakan lagi, sama seperti mim ini digunakan, tapi suaranya nanti berbeda ya. Fa amma man sa. Ya, ikhfa di sini antara huruf n dan huruf m di tengah-tengah. Suaranya di hidung, khoisyum di hidung. Ketika hidung ditutup pasti suaranya hilang. Hilang seperti itu. Fa amma man. Jadi ada 2 yang ditahan. Yang pertama di sini, yang kedua di nun sukun bertemu sa. Ada 2 untuk ayat yang ke-6. Sakulat mawazinuh. Nah, agar dijaga untuk panjangnya wazi. Di sini panjangnya sama, huruf waw dan huruf za itu panjangnya sama-sama 2 harokat. Jadi panjangnya harus sama. Mawazi seperti itu. Baik. Nuh. Kembali. Lagi di sini huruf h. Ketika kita waqaf harus diberikan makhraj h-nya nuh. Jangan nu, mawazinu. Kurang huruf h. Yakni mawazinuh. Ya, toib.
فأما من ثقلت موازينه. Lanjut ke ayat yang ketujuh. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi-nya panjang, I-nya juga panjang, sama fi dan i panjangnya 2. Thaib. Fi 'isha pakai sya bukan sa, sya. Fi 'ishatir. Nah, di sini idgham. Tapi idgham bila gunnah tanpa digunakan, cukup melebur saja karena huruf ro ketemu dengan ro. Tir ro pakai dod di. Tir radiyah. Kembali tak marbutoh. Maka dia menjadi huruf ha. Baik, kita baca. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, lanjut ke ayat ke-8. Wa amma man. Nah, di sini ayat ke-8 perlu diperhatikan. Wa amma, mim di sini digunakan lagi. Mim di sini digunakan lagi. Fa wa amma ditahan. Kemudian man, kho. Nah, di sini perhatikan. Ayat 8 ini berbeda dengan yang ayat ke-6 tadi. Kalau ayat ke-6 ini dia hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena ketemu dengan sa. Sedangkan di ayat ke-8 di sini hukumnya bukan ikhfa karena nun sukun ketemu dengan huruf kho, maka dia di sini izhar. Dibacanya jelas tanpa digunakan seperti ayat yang ke-6. Berarti digunakan itu cuma ayat ke-6. Fa amma man. Sedangkan di ayat yang ke-8-nya tidak. Wa amma man kho. Langsung jelas. Man khoffat. Man khoffat. Ya, di sini hamas ya. Hamas. Huruf taknya juga hamas, hamas, fat mawazinuh. Ya, di sini agar menjaga makhraj waw dan zanya, yaitu terutama pada panjangnya 2 harokat. Mawazinuh. Kemudian diakhiri dengan ha lagi. Tidak boleh dibaca panjang. Nuh, tapi langsung ke makhraj ha. Nuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Baik. Langsung ke ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Baik. Fa ummu. Nah, di sini ummu. Maka mimnya harus ditahan, digunakan karena bertasydid. Fa ummuhu, hu-nya panjangnya 2 harokat, ha-nya juga 2 harokat, wiyah, wiyahnya tak marbuto lagi, maka diberikan makhraj hanya. Fa ummuhu hawiyah. Baik. Lanjut. Wa ma, ya mim di sini harus dibaca panjang. Wa ma adraka ma hiyah. Ya, panjang. Wa ma ada qalqala, ro-nya 2 harokat, mimnya 2 harokat. Di sini kapnya jangan 2 harokat ya. Kapnya jangan 2 harokat. Kapnya cepat. Rokama. Kemudian diakhiri dengan ha, hiyah. Thayyib. Wa ma adraka ma hiyah. Seperti itu. Kemudian ayat terakhir, narun hamiyah. Na panjangnya 2, run ha. Nah, di sini tanwin ketemu dengan ha, maka dia tidak ditahan. Hukumnya di sini izhar, harus jelas. Run ha, jangan dibaca narun ha, enggak boleh ditahan. Harus jelas. Narun hamiyah. Seperti itu. Panjang ha, na dan ha panjangnya 2 harokat dijaga. Narun hamiyah. Baik, kita baca dari awal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Taib, itulah untuk kajian singkatnya di surah Al-Qari'ah.